Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah. wa asyhadu. Bisik-bisik sih. Oh, yang keras. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah iman-iman kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Yesus memberitakan apa? Apa sih? Ketika Yesus memberitakan apa? Memberitakan mana? Bentar. Injil. Injil. Injilnya I-nya huruf besar kan? Iya, I-nya besar. Berarti kata benda ya? Iya. Ya kan? Yesus memberitakan Injil. Kalau Kristen sebagai orang Katolik memandang Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai Injil, Injil yang mana yang diberitakan Yesus di Lukas 21? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Enggak dong. Enggak dong, belum ada. Belum ditulis. Gospel yang pertama Markus ditulis kira-kira hampir tahun 70 Masehi. Iya. Yesus nggak ada atau diangkat tahun 30 Masehi, bedanya 40 tahun. Nah, kalau Yesus memberitakan Injil, Injil yang mana yang diberitakan Yesus? Nah, iya mana? Nah, itulah wahyu yang diterima oleh Tuhannya Yesus. Oh. Apakah kalau Lukas 20 ayat 1 itu bisa diartikan Yesus bawa kitab seperti ini yang dijepit di ketek misalnya, diberitakan gitu? Enggak dong. Enggak. Itu adalah wahyu yang diterima oleh Yesus. Oh. Masuk kan berarti kan perkataan saya bahwa Injil adalah yang diterima Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel pada saat itu. Bisa diterima? Itu bisa, lebih make sense sih. Lebih make sense yang itu. Nah. Jadi buat kita Islam, kita memandang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Tetapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini hanya catatan biografinya Yesus. Gitu. Jadi kayak ceritanya aja kehidupannya biografi gimana. Lah. Dari mulai lahir sampai disalib, sampai bangkit, sampai diangkat. Gitu. Iya. Biografinya. Tapi apakah benar itu wahyu yang diterima oleh Yesus? Enggak. Karena belum ada saat itu. Ya, walaupun di dalam 4 gospel itu mungkin masih ada sisa-sisa pesan Yesus yang sama di dalam Quran dan di dalam Perjanjian Lama. Iya. Kalau di dalam Perjanjian Lama kan Yesus mengulang pesan Musa. Yang tadi, dengarlah ya bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu sama dengan pesan di situ. Di Yohanes ada pesan begini. Buka ya. Ayat 17. Ayat 17 apa 19? 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, Yesus bilang kepada Maria Magdalena, pergilah kepada saudara-saudaramu, katakan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Terus apa? Allahku dan Allahmu. Kalau Yesus Tuhan, Tuhan punya Allah gitu. Karena kan Allahku dan Allahmu berarti Yesus punya Allah yang sama. Punya ada di atasnya lagi. Nah, punya Bapa yang sama dengan Bapaknya saudara-saudaranya atau murid-muridnya kan. Gimana? Apakah Yesus punya Tuhan? Punya. Kalau menurut ayat itu berarti Yesus punya Tuhan. Punya Tuhan. Bilangnya kan Bapakku dan Allahku. Iya benar. Kalau mobilku kan berarti mobil saya. Kalau Allahku kan berarti Allah saya. Berarti Yesus punya Allah. Iya. Tuhan punya Tuhan gitu. Tuhan punya Tuhan, tapi Tuhannya menyebut ada Tuhan lain. Nah. Nanti kalau pendeta bilang itu sebenarnya Yesus lagi jadi manusia. Makanya dia punya Tuhan. Tapi kan Konsili Kalsedon bilang Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Berarti pada saat Yesus di bumi dia juga Tuhan. Berarti harusnya dia kalau misalnya dia Tuhan nggak menyebutkan ini secara logika. Logikanya. Kalau dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, nggak boleh dong sebentar buang sisi Tuhannya, sebentar ada sisi Tuhannya. Gitu. Jadi kayak ada switch-nya gitu. Kapan jadi Tuhan, kapan jadi manusia. Ketika Yesus nggak tahu pohon ara sedang tidak musim, Yesus nyari buahnya.
nggak ada buahnya, dikutuk pohonnya. Saya mati. Karena Yesus nggak tahu musim gitu. Iya. Apa itu sifat Tuhan? Nggak Enggak tahu musim. dong. Apa itu sifat Tuhan? Dia lapar. Gitu. Mm-mm. Ketika Yesus ditanya sama orang-orang, kapan hari kiamat? Mm-mm. Kapan hari itu? Yesus bilangnya apa? Tidak ada yang tahu, anak pun tidak, malaikat pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Berarti ada lagi dong. Berarti apa? Yesusnya Tuhan yang tidak maha tahu gitu? Enggak. Yang tahu hanya Bapa loh. Hanya Bapak. Anak tidak, malaikat tidak. Mm-mm. Kalau Yesus Tuhan yang sehakikat dengan Bapa, yang setara dengan Bapa menurut gereja, Mm-mm. masa Tuhan Yesus nggak tahu kapan hari kiamat? Iya. Sih bener. Masuk, Masuk. masuk Pak Eko. Gitu. Masuk Pak Eko. Tapi yang tentang kayak Yesus di hari terakhir jadi apa sih? Apa? Hakim. Hakim kayak gitu-gitu. Yang akan datang lagi. Iya, yang akan datang lagi. Islam juga percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih akan datang lagi. Mm-mm. Ya. Tetapi bukan sebagai Tuhan. Sebagai Nabi. Sebagai Nabi. Tugasnya apa? Membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Kalau urusan mematahkan salib dan membunuh babi, ini urusannya kan pasti dengan orang Kristen. Iya. Karena salib urusannya Kristen, babi urusannya Kristen gitu. Iya. Kalau Dajjal, oke lah, kita Iya, punya sosok betul. yang disebut dengan Mesias palsu, Al-Masih palsu gitu. Oh, ini iya. yang nanti akan dibunuh oleh Yesus atau Isa Al-Masih. Oke. Ya. Tapi kalau di Bible, Mm-mm. Yesus dikatakan akan kembali lagi Mm-mm. sebagai hakim yang adil. Iya. Pertanyaannya, nah ini ada ayat begini nih. Tolong dipikirin sendiri nih ya, Saudara. Oke. Bentar. Coba buka Matius 16:28. Matius 16:28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Coba pikirin. Yesus ngomong sama siapa itu? Sama murid-muridnya kan? Mm-mm. Bilangnya apa? Di antara kalian Ada yang belum mati. ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat melihat Anak Manusia. Anak Manusia siapa? Yesus Yesus datang di atas awan. sebagai raja dalam kerajaannya. Itu artinya kan berarti Yesus akan datang lagi kan? Iya. Siapa murid Yesus yang sampai sekarang belum mati? Sekarang Yesus udah datang belum? Belum. Belum. Berarti siapa murid Yesus yang tidak mati sampai sekarang? Siapa? Nggak tahu. Makanya. Orang Kristen bilang Yesus akan datang lagi. Benar. Oke. Uh-uh. Tapi Yesus bilang, di antara kalian murid-muridnya Yesus, ada yang tidak akan mati sebelum aku datang. Make sense nggak gitu maksudnya? Enggak. Enggak lagi. Nah, jadi kalau menurut akademisi atau ahli perjanjian baru bilang bahwa yang dikatakan nubuat Yesus ini itu sebenarnya apa namanya di dalam pemahaman mereka tuh Yesus akan datang tuh nggak lama gitu loh, bukan ribuan tahun gitu. Berarti maksudnya dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, pada waktu Yesus datang lagi ada murid-murid yang tidak mati sampai dia bisa melihat Yesus datang gitu. Oh. Jadi sebenarnya proyeksinya Yesus datang di dalam tradisi atau tulisan teks itu bukan dalam waktu 2000 tahun lagi atau 3000 tahun lagi gitu. Tapi saat itu Tidak lama lah setelah itu. Nah. Jadi kan di sini terus datang Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaan, itu berarti maksudnya gimana? Ya bisa diartikan itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Oh. You know? Iya, sebagai itu. Yesus bangkit datang. Ini kan ceritanya Yesus sudah bangkit. Terus ngomong lagi. Coba bukan udah bangkit, sorry. Itu udah bangkit kan? Ini belum disalib. Belum. Apa maksudnya setelah disalib kah? Yesus bangkit itu. Kalau Yesus setelah disalib kan Yesus kan diangkat, belum balik lagi.
Kan katanya muncul hari ketiga itu. Kemana? Iya, setelah muncul, kan nggak lama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Iya, habis itu kan diangkat. iya. Nah, terus balik laginya di atas awan mana? Datang sebagai raja. Ini nggak ada kata-kata awan ya, ada ayat yang Iya. lain nih. Di Markus 9 ayat 1. Atau ada lagi di Markus 14:62. Markus 14:62. Ini ayatnya mirip, ya karena Matius kan nyontek Markus. Iya. 14:62. Nih. Kan ada kata-kata Yesus akan datang lagi di tengah awan di langit-langit, di tengah awan-awan di langit. Akulah dia dan yang 62 ya. Nah, Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. datang. Datang Nah. di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, yang dikatakan kamu siapa? Yang dimaksud kamu itu siapa di situ? Kamu mana sih dulu? Akulah dia dan kamu tuh muridnya. Nah iya. Di sini kan bahas dia lagi ngomong kan di hadapan mahkamah. Betul kan? Iya sih. Berarti di situ dikatakan bahwa Yesus datang ketika murid-murid itu ada yang belum mati. Berapa sih umur manusia? Iya. Anggaplah 100 tahun. Iya. Berarti kalau Yesus diangkat tahun 30 Masehi, maksimal dia datang tahun 130 Masehi. Ya. Anggaplah. Anggapnya sih gitu lah kasarannya. Yesus sampai sekarang sudah datang belum? Belum. Belum. Berarti itu nubuat yang gagal apa bukan gitu kalau begitu? Gagal berarti tidak digenapkan. Nah iya. Paulus juga bilang begitu. Ada. Paulus juga ngomong begitu. Paulus juga ngomong. Di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Tes. 1 Tesalonika 4. Tesalonika perjanjian Perjanjian baru, tulisan Paulus katanya. Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita, apa katanya? Apa? Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Iya benar. Ya kan? Terus bicaranya lagi apa? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Berarti Paulus juga bilang kan, ketika Yesus nanti turun, ada yang sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Berarti ada yang nggak mati. Ada yang nggak mati dong. Berarti Paulus juga menubuatkan sesuatu yang gagal. Gitu. Karena sampai sekarang Yesus belum turun. Udah lama. Belum datang lagi. Muridnya udah nah, lewat. Kalau memang ada murid-murid yang belum mati sampai sekarang, siapa orangnya? Ada nggak orangnya? Enggak sih. Kita berpikir logis aja gitu. Udah berapa ratus ribu tahun. Nah, udah 2000 tahun. Iya makanya. Ini udah tahun 2024. Paham ya? Iya. Jadi memang kalau menurut ahli-ahli perjanjian baru, wacana bahwa Yesus pergi dan datang lagi itu tidak dalam waktu yang sampai ribuan tahun. Menurut teks ini. Iya. Karena ditulisnya seperti itu. Iya. Baru tahu ya? Tapi mungkin nggak sih yang dimaksud kayak kita yang umat yang percaya padanya mungkin apa? Gitu. Karena ini kan lagi ngomong sama murid-muridnya. Iya sih. Aduh. Ya lagi situasinya kan dia lagi ngomong sama murid ya. Iya. Masa tiba-tiba ke umatnya.
Dia aja nggak nganggap diri dia Tuhan. Nabi kan dia. Dia ngaku sebagai nabi Dia kan. ngaku sebagai nabi. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampungnya sendiri. Iya lagi. Iya lagi. Pusing. Pusing ya. Tidak semua di dalam Bible salah. Iya. Karena ada yang sesuai dengan pesan di Quran. Tetapi banyak yang salah. Masalahnya di situ. Dan diteruskannya itu nggak sih sebenarnya yang agak mempertanyakan. Kayak udah tahu salah kan. Kalau ada penerjemahan baru kan. Pengajarannya gereja akan Bible ini diberikan kepada jemaatnya melalui cara doktrinisasi. Iya sih, doktrin lagi. Jadi pemahamannya gereja sama pemahamannya Paulus aja kadang ada perbedaan. Iya. Ya? Iya. Paulus bilang, benar-benar. Kepala daripada wanita atau konteksnya istri itu adalah laki-laki, suaminya. Kepala dari suami adalah Kristus. Oke. Kepala Kristus adalah Bapa. Jadi ada apa namanya? Ada tingkatan lah ya. Ada hierarki kan berarti kan. Berarti kan Paulus tidak menganggap Yesus setara dengan Bapa karena Kristus masih punya kepala gitu. Tapi kalau gereja kan merubah. Jadi, Yesus setara dengan Bapa. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Semuanya Allah gitu. Betul? Betul lagi. Ada ayat ini. Betul lagi. Biarin. Di 1 Korintus 11 coba. 1 Korintus 11 ayat 3. Wait. Kok nge-lag? Lupa. Itu apa? Sini. Biar cepat. Maaf. Dulu Jura buka Bible. 1 Korintus 11 ayat 3. Ayat 3. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari setiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Berarti di atas Kristus ada Allah. Iya. Ini udah tertulis. Terus lagi di apa namanya? Galatia 3:20. Galatia apa sih? Loh. Gel. Galatia setelah 2 Korintus. Setelah 2 Kor. Mana? Sini. Aduh. Kok gue lama banget, ya ampun. Ini Katolik apa sih katanya nih? Katolik KTP. Galatia 3 ayat 20. Tuh. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Pengantara itu siapa? Yesus. Yesus dianggap pengantara sama Paulus. Tapi dia kan yang ngituin Yesus kan dia kan. Apa? Tentang agamanya. Yang apa? Yang menceritakan tentang Yesus kan Paulus. Iya. Nah, Paulus menganggap Yesus sebagai pengantara. Apakah pengantara itu lebih tinggi dari Bapaknya? Enggak dong. Ini kan dia juga nulis sedangkan Allah adalah satu. Berarti Allah. Dalam hal ini menurut saya Paulus juga nggak salah-salah amat. Iya. Salahnya Paulus adalah dia mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Itu dosa waris. Oh iya. Nah, itu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan lu hanya perlu bertobat untuk masuk kerajaan surga. Paulus mengajarkan kalau lu nggak percaya Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa lu nggak selamat. Bedanya di situ. Tetapi Paulus tidak menganggap Yesus setara dengan Bapa. Nah, iya sih. Nah, tadi kalau kita terusin lagi nih, ini ajaran Paulus nih, yang menurut saya nggak salah. Karena Paulus juga sebenarnya hidup di bawah hukum Taurat. Oke. Tadi kan yang ayat 3 kan tadi dibacakan. 11 kan ayat 3. Ini sekarang. Tadi ini nih. Ayat 4. Nah, terusin sampai ayat 5.
Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Dia maksudnya harus Maksudnya apa? Perempuan yang berdoa harus apa? bertudung. Bertudung. Suster. Kristen berdoanya bertudung nggak? Enggak. Kenapa? Ikutin siapa kalau gitu? Warisan Gereja. gereja. Kalau itu kan dianggap kan tulisannya Paulus kan? Iya, ini tulisan Paulus. Nah, Berarti laki-laki juga. justru kalau laki-laki yang berdoa dengan kepala bertudung menghina kepala. Tapi kalau perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, dia dianggap menghina kepalanya. Jadi harus cukur rambutnya. Oh. Ini ajaran Paulus nih. Wow. Nah, Kenapa di Katolik cuma suster doang berarti yang bertudung? nah, coba tanya. Kenapa jemaat nggak pakai tudung ketika ke gereja? Enggaknya. Harus cukur rambut tuh berarti loh. Ayat 6-nya tuh. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Iya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Sekarang Krisan, pernah dong lihat foto lukisan Maria sedang di bawah salib Yesus? Pernah dong? Oh iya. Kira-kira tuh Maria pakai tudung nggak? Pakai. Atau gambar lukisan Maria kan banyak di Katolik kan? Pakai tudung nggak? Pakai tudung. Kenapa nggak pakai tudung? Pusing. Iya ya. Kan saya cuma bacain ya. Saya cuma bacain kan, menunjukkan ada ayat-ayat yang begini. Oke, selain daripada ajaran Paulus, ajaran Yesus, nanti ada kesalahan-kesalahan kontradiksi dan sebagainya, ada perubahan-perubahan dalam Bible. Ya itulah kondisi dari Bible Kristen. Silahkan direnungkan dan dihayati dengan baik gitu. Ya. Nah, yang istilahnya yang masih ada yang benar-benar di situ, yang sesuai dengan Quran, kita sebagai umat Islam kita bisa menerima itu. Tetapi yang kita anggap Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih hanya satu. Kalau di sini kan Injil banyak. Iya. Selain daripada 4 itu, nanti Paulus juga bilang, jangan kamu menerima Injil yang lain gitu. Nah, berarti Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau namanya wahyu bentuknya seperti apa sih? Wahyu. Kalau kita manusia ngerokok dapat apa? Ilham apa wahyu? Ilham. Manusia biasa lah ya. Kalau wahyu itu biasanya untuk nabi lah. Oh. Nabi menerima wahyu, kita mendapatkan ilham. Nah, kalau wahyu yang diterima oleh nabi, bentuknya seperti apa wahyu itu? Ya kan cuma pengetahuan atau pesan yang diterima oleh nabi yang tahu-tahu masuk aja ke dalam kolbunya nabi gitu. Terus dia yang menyebarkan. Apa yang dia katakan kepada umatnya, kaumnya, tentang apa yang dia terima, lah itulah wahyu yang diberitakan kepada umatnya. Oh. Jadi nggak harus berbentuk buku gitu. Sebenarnya ilham yang dia dapat. Ya, sama tadi di Lukas 21, Yesus memberitakan Injil. Iya. Dari mana Injil yang dia terima? Ya dari bapaknya dong, Mas. Dari bapaknya. Wow. Tapi mungkin nggak sih kayak kenapa ketika kita mempelajari agama gitu, alasan maksudnya gini, kata-katanya gimana ya, kayak pemikiran logis tuh ada di Islam semua. Itu kenapa? Gini, kalau bicara logis dulu ya, tentang konsep ketuhanannya dulu lah. Iya. Konsep ketuhanan yang tadi kita sama-sama baca di Perjanjian Lama, yang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah, itu sama dengan Islam. Di Islam kita juga ada ayat mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad artinya tidak beranak dan tidak diperanakan. Sama dengan Tuhan bukan manusia, Tuhan juga bukan anak manusia.
Iya. Oke, yang terakhir walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai Tuhan. Di Bible di Perjanjian Lama juga dikatakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Sama kan? Sama. Kita juga tidak bisa melihat Tuhan gitu. Iya. Di dalam Quran juga diceritakan Nabi Musa alaihissalam pengen ngelihat Tuhan. Udah dikasih tahu nggak bisa melihat Tuhan, masih ngotot pengen lihat Tuhan. Baru dikasih lihat tanda-tandanya gunung hancur aja, Nabi Musa udah pingsan. Iya. Nah, ya itu konsep ketuhanannya. Terus begini, tadi kan di Bible yang Maliaki 3:6 juga dikatakan Tuhan tidak berubah. Iya. Sekarang Kristen sebagai orang Katolik dari kecil menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan, ya kan? Jadi ada Tuhan yang menjadi manusia. Gitu. Iya. Kira-kira menurut Kristen kalau sudah baca ayat-ayat seperti ini, masuk akal nggak itu? Tuhan bisa jadi manusia. Kira-kira masuk akal nggak? Enggak sih. Enggaknya kenapa? Kan pendeta nanti akan bilang begini, karena Tuhan Maha Kuasa, makanya dia bisa berkuasa jadi apa aja, termasuk jadi manusia. Namanya juga Maha Kuasa. Iya. Jadi dia bisa menyerupai. Bisa jadi apa aja. Kalau saya tanya, kalau dia bisa menjadi apa aja, bisa nggak dia jadi iblis? Bisa berarti, kalau dia bisa jadi apa aja. Kalau Kristen bilang Tuhan Maha Kuasa, dia bisa jadi iblis, berarti pada saat yang sama, pada saat bersamaan, Tuhan yang Maha Baik, Maha Benar itu juga mempunyai sifat yang jahat. Iya, Iblis kan jahat. Iblis kan jahat. Nah, mungkin nggak pada saat yang sama Tuhan mempunyai sifat baik dan jahat pada saat yang sama? Enggak. Berarti bisa nggak Tuhan jadi iblis? Enggak. Enggak. Karena sifatnya Tuhan pasti Maha Baik, Maha Benar. Iblis gimana? Maha penipu, penyesat gitu kan, jahat gitu. Jadi kan tidak bisa sifat-sifat yang bertolak belakang menjadi sifat satu pribadi pada saat yang bersamaan gitu maksudnya. Begitu juga dengan manusia. Manusia Maha Baik nggak? Oh, Yesus dikatakan guru yang baik aja Yesus nolak. Kenapa kamu katakan aku yang baik? Yang baik hanya Bapa. Gitu. Jadi manusia juga tidak punya sifat yang Maha Baik. Manusia juga tidak punya sifat yang Maha Suci. Bagaimana Tuhan yang Maha Suci, Tuhan Maha Suci dong, bisa menjadi makhluk yang tidak Maha Suci? Logikanya gitu. Jadi itu logisnya gitu. Di dalam Islam kita tidak bisa mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa itu jadi makhluknya. Yesus ciptaan bukan? Iya, ciptaan. Karena pada waktu dia lahir jadi bayi, kan itu ciptaan. Ya, bagaimana diciptakannya itu kuasa daripada Tuhan yang menciptakan tanpa hubungan suami istri. Tetapi dia tetap ciptaan gitu. Dia tetap makhluk. Apakah bisa pencipta menjadi ciptaan? Enggak dong. Nah, misalnya Kristen menciptakan biola, bisa nggak Kristen jadi biola? Enggak. Nah, begitulah. Oke. Nah, logisnya di situ makanya. Di dalam agama diperlukan iman. Iya. Ya kan? Karena masalah Tuhan itu kan berarti masalah yang gaib, yang kita tidak bisa lihat gitulah. Ya. Kalau kita bisa melihat Tuhan yang gaib itu jadi sesuatu yang bisa kelihatan, nggak kasihan sama yang buta nggak bisa ngeliat Tuhannya, gitu. Iya. Tuhan kan maha adil gitu. Make sense. Laut asin. Iya. Ikan dari laut keluar dimakan asin nggak? Asin. Ikannya asin? Enggak. Enggak dong. Kalau dikasih garam, diasinin baru jadi ikan asin. Iya. Kalau lautnya asin, tapi ikan keluar dari laut kan nggak asin. Nggak asin. Kenapa? Tuhan maha adil. Kalau asin nanti yang ke darat tinggi nggak bisa makan ikan dong. Gajikannya. Ini sih intermezzo lah. Ya hanya menggambarkan bahwa Tuhan maha adil. Sekarang kalau Tuhan bisa jadi manusia, mengambil ras tertentu, ya ras ya. Yesus orang apa? Orang Yahudi kan, orang Israel kan. Ras Yahudi kan berarti kan. Berarti kalau Tuhan bisa jadi manusia, mengambil ras tertentu, kasihan nggak tuh yang ras-ras yang lain? Iya dong. Misalnya kalau orang Cina, gue juga pengen punya Tuhan ras Cina. Orang kulit hitam juga bisa ngomong gitu kan. Muhammad Ali tahu kan petinju? Iya tahu. Dia protes sama mamanya, sama ibunya. Mah, kenapa Tuhan kita bule? Gitu.
Oh. Nah, kan kita kulit hitam, kenapa Tuhan kita bule? Heeh. Gara-gara itu udah keluar dari Kristen, masuk Islam. Logis kan? Logis. Kalau Tuhan mengambil ras tertentu, berarti Tuhan itu rasis nggak? Rasis. Rasis. Kalau ngambil hitungnya ras ya. Kan semua ras ini kan ciptaan Tuhan. Masa dia cuma milih jadi ras tertentu gitu? Nggak kasihan tuh, yang lain pada ngiri gitu. Ya ampun. Selama ini kan Kristen merasa dosanya sudah ditebus sama Yesus. Iya, karena dibaptis. Yaitu Yesus sudah menebus dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Kalau gitu yang bunuh Yesus di atas kayu salib berjasa nggak buat Kristen? Pertanyaannya lagi. Itu pertanyaan apa? Pertanyaan logis nggak? Pertanyaan logis lagi pas aku dengerin. Logis lagi. Logis dong? Iya, sangat lagi. Ini Yesus mau nebus dosa Kristen nih, tapi caranya dia harus mati di atas kayu salib. Nah, berarti yang membunuh Yesus, yang menyalib Yesus, Rajanya. berjasa nggak buat Kristen? Kalau Kristen baca ayat-ayatnya, yang membunuh Yesus tentara Romawi, tentara Romawi disuruh Pilatus, Pilatus dituntut sama imam Yahudi dapat Yesus dari Yudas Iskariot, Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Bisikan iblis. Berarti iblisnya berjasa berdosa? Kalau iblis tidak membisiki Yudas, kan berarti Yesus nggak bakal. Berarti kan Yesus nggak disalib? Nggak ada penebusan dosa dong? Berarti kan itu kan konsep yang gimana? Ya, cerita-cerita di dalam Bible itu dengan akhirnya diajarkan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia dengan kronologi ini yang diceritakan. Boleh dong saya nanya, iblis berjasa berdosa? Boleh. Kan kalau ceritanya gitu kan. Iya dong. Sekarang kalau mereka nggak terima dengan pernyataan itu, kalau mereka bilang itu adalah ketetapan Tuhan, orang Kristen pasti bilang begitu. Itu sudah ketetapan Tuhan. Berarti kalau ketetapan Tuhan, berarti Tuhan sendiri yang membunuh anaknya. Iya lagi. Iya dong. Loh iya dong? Iya nggak? Iya lagi. Kalau dibilang ketetapan Tuhan, berarti Tuhan sendiri yang bunuh anaknya buat nebus dosa manusia. Kalau Kristen misalnya punya utang sama saya 1 miliar, Kristen nggak bisa bayar sama saya, minta tolong sama saya. Pak Doni tolong utang saya dihapuskan. Boleh, saya hapusin. Tapi syaratnya Kristen harus bunuh anak saya. Buset. Nah, begitu nggak ceritanya kalau di Bible? Iya, secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung begitu, karena manusia dianggap sudah berdosa, tidak bisa mendekatkan atau bersatu kembali dengan disebut Allah, karena sudah ada dosa waris, makanya harus Tuhan turun sendiri. Mau dikatakan bunuh diri atau mau dikatakan Bapak membunuh anaknya kan sama aja. Iya. Nah, kalau Yesus sebagai Tuhan, sebelum dia turun ke bumi, dia tahu nggak dia bakal mati? Kalau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan harusnya tahu. Tahu. Berarti kalau gitu, ya, boleh nggak saya katakan tindakan Yesus yang tahu bahwa dia akan mati dengan cara disalib, berarti tindakan Yesus itu bisa nggak disebut dengan tindakan bunuh diri? Kalau dia tahu bisa. Nah, berarti sebenarnya nalarnya jalan. Kalau pendeta nanti jawabnya lucu-lucu. di luar nalar. Di luar nalar. Lah murid-murid Yesus, ketika di Taman Getsemani, ketika tahu Yesus mau ditangkap, murid-muridnya lari apa? Nemenin. Waktu ditangkap. Di Taman Getsemani. Lari. Kenapa lari? Gak tahu. Takut maybe. Takut. Takut apa? Takut disalib. Takut ya kan? Takut ditangkap kan? Berarti murid-murid itu secara logikanya murid-murid itu tahu nggak Yesus bakal mati di atas kayu salib buat tembus dosa mereka? Enggak. Nah, kalau tahu kan logikanya kan begitu kan? Iya. Menurut Kristen, Maria ibu Yesus di bawah salib Yesus itu nangis apa ketawa? Nangis. Kenapa nangis? Anaknya meninggal. Anaknya disalib.
Maria tahu nggak kira-kira dosanya Maria ditebus sama Yesus di atas kayu salib? Enggak dong. Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu berarti Nggak kan. tahu, Kalau kan. tahu masa dia nangis, Iya. dosanya Maria loh ditebus loh. Gitu. Dosa lahir loh. Nah, dosa waris loh. Dosa waris. Kalau dosa waris, konsep dosa waris, kan pertanyaannya gampang. Setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa waris. Iya. Kalau dia umur 3 hari meninggal, kira-kira masuk surga masuk neraka? Udah bawa dosa waris. Masuk surga loh. Udah bawa dosa waris. Ke surga bawa dosa gitu? Enggak. Enggak. Nggak make sense-nya di situ gitu. Iya, belum deh. Bagaimana ceritanya? Bayi lahir bawa dosa. Gitu. Padahal baru. Nah, apakah kalau dia 3 hari mati terus masuk neraka karena bawa dosa? Jahat bener gitu Jangan. Tuhan. Ya nggak? Makanya. Iya sih. Ya, yang paling logis ajaran itu di Islam. Lagi pula begini. Ini kalau kita lihat nih ya. Ini air putih apa air bening sih? Bening. Air bening. Kok kita sebutnya air putih ya? Air putih kan susu ya berarti. Saya menggambarkan Islam seperti ini. Ya, air yang masih jernih gitu lah. Oke. Kalau saya tuangkan teh, bisa nggak semua orang minum teh? Bisa. Semua orang bisa nggak semua minum teh? Enggak. Belum tentu ya. Kalau warnanya kan berubah coklat kan, dari Iya. teh kan. Ketika air jernih ini saya kasih kopi, berubah jadi hitam. Bisa nggak semua orang minum kopi? Enggak. Nggak semua. Ketika saya kasih sirup berwarna merah, manis loh padahal loh. Bisa nggak semua orang minum sirup manis? Belum tentu kan. Tetapi semua orang bisa nggak minum air yang jernih seperti ini? Harus minum, kalau nggak minum mati kan? Iya. Inilah gambaran Islam. Islam ini ajaran yang murni, yang belum ada campuran bahan lain yang dianggap sebagai pemikiran agama. Trinitas itu juga bisa dianggap sebagai pemikiran agama. Iya. Karena kan tadi kan dibilang, awalnya adalah sebuah catatan di pinggir halaman, disisipkan Iya, menjadi ayat. Gitu. Nah kalau disisipkan menjadi ayat kan pemikiran agama yang dimasukkan dalam agama. Jadi kalau air jernih, saya masukkan pemikiran agama, masuk ke dalam air yang jernih, otomatis kan warnanya berubah. Iya. Dan nggak semua orang bisa nerima. Gitu. Tapi kalau masih bening begini kan setiap orang minum. Iya. Seperti itulah Islam. Ya. Jadi apa namanya? Al-Quran itu beneran apa sih yang ditulis, apa sih sebutannya? Apa? Kitab langsung ya kalian? Buku yang jatuh dari langit itu? Bukan, maksudnya kayak apa sih, kayak wahyunya? Wahyu. Langsung gitu. Ya. Jadi kalau Quran sebenarnya sejarahnya gimana sih itu? mirip dengan Taurat, Zabur, Injil. Oke. Taurat, Zabur, Injil juga sama. Ini juga wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Yang membedakan Quran adalah Quran bukan hanya untuk Bani Israel, tapi Quran untuk semua umat manusia. Bahkan untuk seluruh alam semesta. Makanya Quran disebut rahmatan lil alamin. Apa tuh? Rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Oke. Jadi kalau saya orang Islam punya tetangga belum Islam, ya, yang belum Islam itu seharusnya merasa aman punya tetangga saya, karena orang Islam itu Islam sendiri artinya damai gitu, damai, selamat, patuh, taat tunduk kepada penciptanya. Di dalam berhubungan dengan manusia juga kita diperintahkan berlaku adil. Kalau orang lain tidak memerangi kita, kita juga tidak boleh memerangi orang itu gitu. Iya. Di Islam begitu. Kalau sekarang kita membaca berita misalnya Islam teroris dan segala macam, itu hanya fitnahan dan itu belum tentu semuanya benar. Dibilang ISIS, Islam, lah korbannya ISIS banyakkan Muslim malah gitu. Iya, Nah, pernah baca. kalau kita baca lagi ISIS ciptaan siapa? Semua orang udah tahu lah. Kenapa sampai ada Islamofobia? Kenapa? Ada ketakutan terhadap Islam. Karena Islam ya boleh dikatakan adalah agama yang memegang akhlak dan moral untuk dijalankan di dunia ini. Sekarang contoh begini. Di Islam kita kan perempuan suruh pakai hijab.
Sama seperti Maria ibunya Yesus. Pakai hijab kan? Iya. Orang bilang, oh di Islam perempuan tuh harus pakai hijab, berarti perempuan Islam tuh ditindas katanya. Banyak yang ngomong gitu. Oke. Ya, padahal perempuan Islam pakai hijab bukan karena diperintahkan suaminya, bukan karena diperintahkan bapaknya, tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat dari Quran. Gitu. Wanita itu ditutupi dengan hijab bukan berarti ditindas, tetapi apa? Dilindungi. Coba jalan berdua sama temennya. Yang satu pakai hijab, satu nggak pakai hijab. Pakaiannya seksi misalnya. Kira-kira kalau dilihat sama cowok-cowok yang digodain yang mana? Yang seksi. Nah, seksi lah. Cowok kan udah fitrahnya begitulah. Nggak boleh ngelihat yang open dikit gitu. Nah, jadi perempuan ditutupi tujuannya untuk melindungi perempuan itu sendiri. Bukan untuk menindas. Bukan untuk nggak boleh pamer rambutnya indah, ngecat rambut warna-warni. Keindahan rambutnya si wanita itu dikhususkan untuk suaminya. Kalau di Islam gitu. Karena di Islam rambut itu aurat, gitu. Rambut perempuan gitu maksudnya. Semua bagian dari wanita tuh aurat kecuali wajah dan tangan. Jadi kalau di dalam Islam sebenarnya ngelihat perempuan yang nggak pakai hijab sama aja kayak kita ngelihat bulu ketek gitu. Karena sama-sama aurat gitu. Ya, cuman kan memang kan apa ya, budaya lah, nanti ada moral lah katanya segala macam yang istilahnya menyaingi Islam, terus nanti ada urusan sama hak asasi manusia lah segala macam. Akhirnya wanita jadi dianggap harus diberikan hak untuk berekspresi. Iya. Ya, ya kan? Tetapi giliran wanita tuh mengekspresikan sampai berlebihan, pakaian modern makin lama makin tertutup, makin terbuka. Kebuka. Makin terbuka. Akhirnya jadi apa? Pemerkosaan lah, ya kan? Kejahatan kriminal jadi naik gara-gara yang open-open begitu. Di Amerika coba, berapa menit sekali kan pemerkosaan. Iya sih. Nah, kalau tadi nanya apa tadi sejarahnya Quran. Iya. Nah, Ya, tadi asal muasal. Quran itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk alam semesta. Ya, Nabi menerima wahyu selama kurang lebih 23 tahun. Oke. Cara menerima wahyunya macam-macam. Ada yang menerima melalui malaikat Jibril alaihissalam, ada yang melalui mimpi, ada yang didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia juga ada. Wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya dibacakan oleh Nabi di depan para sahabatnya. Kemudian para sahabat itu menulis, kemudian sahabat itu membacakan, dicek bacaannya sama Nabi, benar nggak bacanya gitu. Dicek dan recheck gitu. Kalau bacanya benar, ya. Kalau bacanya benar baru disimpan. Disimpan dalam media misalnya mungkin tulang binatang, pelepah kurma, ya. Misalnya tulang unta, misalnya. Pencatatan zaman dulu kan medianya seperti itu. Gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, nggak sampai 2 tahun, Quran itu sudah dijadikan mushaf. Mushaf itu artinya ini mushaf nih namanya. Buku dalam bahasa Arab itu mushaf gitulah. Ya. Nggak nyampe 2 tahun? Nggak nyampe 2 tahun. Ketika zaman Khalifah Abu Bakar sahabatnya Nabi yang menggantikan posisi Nabi sebagai kepala pemerintahan, pada waktu itu ada perang di Yamamah. Nah, yang berangkat perang itu banyak juga penghafal Quran. Karena Quran itu ditradisikan dengan hafalan gitu kan. Sudah banyak sahabat yang hafal. Gitu. Ketika ada perang, banyak penghafal Quran tewas gitu di perang. Nah, jadi akhirnya sahabat yang lain, yaitu Umar bin Khattab, mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar yang waktu itu jadi pimpinan untuk membuatkan menjadi mushaf. Caranya bagaimana? Kalau di Bible caranya dengan menyalin ulang, kalau di Islam, di Quran, caranya dengan dibentuk satu tim penghafal Quran, terus orang-orang yang mempunyai catatan-catatan Quran yang tadi sudah ditulis itu, disuruh ngadep mereka satu-satu. Nah, bacain ayat apa? Bacanya benar, diterima, masuk. Baca karena semuanya hafal. Nah,
susunan surat-suratnya itu sudah ada di catatan sebelum Nabi wafat. Oh, catatannya. Nabi sudah memberitahukan ayat ini di surat ini ayat sekian, gitu. Ayat ini di surat ini nomor sekian, gitu. Nama suratnya ini. Ada tradisi pendapat ulama bahwa yang memberi nama surat-surat itu adalah Nabi sendiri. Oh. Okay. Nah, setelah semuanya sudah selesai, menyetorkan ayat-ayat Quran yang sudah semua dicatat dan sudah diverifikasi sama tim ini, baru itu menjadi satu mushaf, satu buku lah ya. Ini kan menjadi master nih, disimpan oleh anaknya sahabat Umar bin Khattab, namanya Hafsah. Oke, udah ada kan, simpen kan? Ketika Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun, kemudian baru digantikan lagi oleh sahabat Utsman bin Affan. Dalam masa pemerintahan 13 tahun ini ada perang lagi. Gitu. Ada perang lagi, kalau nggak salah di mana, Azerbaijan apa? Itu banyak, ada salah seorang panglima perang tuh yang pulang kepada sahabat Utsman, menceritakan banyak di daerah itu, orang membacakan Quran dengan bacaan yang berbeda. Karena bacaan berbeda, dua orang itu hampir saling bunuh gitu. Nah, jadi mereka saling ngotot, oh yang bacaan benar saya, oh yang bacaan benar saya gitu. Ada terjadi hal seperti itu. Dilaporkan kepada Khalifah Utsman, akhirnya dibentuk lagi tim yang pertama tadi itu. Kumpul lagi. Dikumpulin lagi timnya, terus master yang pertama dipegang oleh anaknya Umar Hafsah itu dipinjam untuk menjadi master. Sebagai panduan. Ya sebagai masternya lah ya, sebagai pembanding gitulah. Nah, proses itu namanya adalah kodifikasi Quran. Kodifikasi ya. Kalau Bible dikanonisasi, Quran dikodifikasi. Karena kalau Bible kanonisasi kan dari banyaknya gospel, surat ini dikumpulkan jadi satu. Kalau di Quran kan disuruh baca dulu. Iya. Nah, kalau bacanya benar baru diterima. Bacanya nggak benar, tolak. 2 kali dikodifikasi, baru dibuatkan beberapa master. Nah, master-master ini yang disebar ke daerah-daerah di sekitar situ. Gitu. Nah, yang Quran-Quran yang bacanya beda dengan yang dialek suku Quraisy, itu yang dibakar oleh Utsman. Langsung dibakar. Langsung dibakar. Untuk apa? Untuk menghindari orang membaca dengan bacaan yang berbeda. Supaya nggak ribut lagi gitu. Karena pada zaman Nabi masih hidup, sahabat Umar pun pernah mendapati seorang sahabat yang lain membaca Quran tapi bacanya beda dengan dibaca oleh Umar. Ketika bacanya beda sama Umar, orang itu langsung ditenteng dibawa ke depan Rasul. Rasul ini bacanya beda sama saya gitu. Rasul bilang, coba bacain sahabat itu. Dia baca, bener bacanya. Coba Umar bacain. Umar baca, kamu juga bener. Artinya perbedaan bacaan antara Umar dan sahabat itu adalah hanya variasi bacaan. Variasi ya, perbedaan bacaan. Contoh kalau misalnya orang Inggris, di Inggris ngomongnya Friday. Dialeknya ya. Dialek. Di Australia orang ngomongnya Friday gitu. Kan sama artinya gitu. Ada, kalau di bahasa Arab kan ada panjang pendek juga kan. Panjang pendek juga mempengaruhi arti memang. Tetapi dari variasi bacaan itu tidak merubah makna daripada satu ayat dan tidak merubah makna tauhid dalam satu Quran. Gitu. Hanya mungkin ada perbedaan kata ganti aja. Itu dari dialek-dialek yang berbeda. Contoh misalnya orang Sunda. Kita bilang sama orang Sunda, lu nggak bisa ngomong F ya? Gitu. Emang mereka nggak bisa ngomong F. Nggak bisa ngomong huruf F. Gitu. Nanti mereka bilang, enggak itu fitnah. Gitu. Fitnahnya pakai P. Gitu. Karena mereka memang nggak bisa ngomong F. Gitu. Nonton apa? Nonton TV. Gitu. Kita nonton TV. Kan ini kan gerakan mulut untuk melafazkan huruf tertentu. Setiap suku atau setiap bangsa kan beda-beda. Orang Jepang, lu kerja di Yamaha kan, bisa nggak orang Jepang ngomong apa? L apa R ya nggak bisa ya? Apa tuh? R ya? Begitulah kira-kira. Jadi di seluruh dunia memang Quran terdapat beberapa variasi bacaan gitu. Contoh di Indonesia kita menggunakan mushaf dari Imam Hafiz. Imam-imam yang menghasilkan mushaf-mushaf Quran yang berbeda-beda itu semuanya kalau ditelusuri semuanya kembali kepada Rasulullah.
Ya, contoh misalnya kalau di Indonesia kita bilangnya apa? Malik Yaumidin, ma-nya agak panjang. Oh. Nanti kalau di Maroko yang baca mushaf waras bacanya cepet, Malik Yaumidin. Malik sama Malik, Malik artinya raja, Malik artinya penguasa. Contoh lah begitu. Iya. Pernah belajar bahasa Mandarin nggak? Enggak. Itu juga hampir sama, hampir mirip. Oke, Satu kata, misalnya ma. Ma itu kalau dibaca datar, dibaca turun, dibaca tinggi, beda arti. Gitu. Oh. Ya. Oke. Dalam bahasa Arab juga kurang lebih ada yang begitu, ada yang panjang pendek juga sedikit berubah makna, tapi tidak merubah makna satu ayat dan tidak merubah makna tauhid satu Quran. Oh, nggak mempengaruhi. Tauhid tahu nggak tauhid? Enggak. Tauhid itu tidak menyekutukan Tuhan yang Maha Esa. Menyekutukan artinya menyembah yang lain gitu. Oh. Menyekutukan artinya menyembah partner daripada Tuhan itu. Gitu. Itu namanya menyekutukan. Dan di Islam itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni kalau dia tidak bertobat sebelum dia mati. Oke. Serem itu. Itu kalau itu mah dosa yang paling tinggi lah tingkatannya. Tingkatan tinggi banget. Dosa yang tidak diampuni lah. Ada lagi mau ditanyain? Oke, udah deh. Cukup? Yakin? Yakin. Apakah udah ngantuk? Misalkan ya, aku belajar Islam itu ada urutannya sih harus belajar apa dulu? Ya pertama biasanya dimulai dengan belajar akidah, terus ada dilanjutkan dengan belajar fikih, kan? Terus nanti baru belajar Iqra, belajar Quran. Fikih kan itu untuk kita bisa melakukan ibadah. Akidah itu untuk keyakinan kita, teologi kita, gitu. Teologi Islam. Contoh yang tadi kita membicarakan Tuhan, Esa tidak bisa menjadi manusia, itu termasuk dalam akidah. Kalau kita sudah bicara sholat ini berapa rakaat, itu sudah fikih. Gitu. Nanti ada urusan lagi muamalah segala macam. Ya itu tinggal dipelajari step by step aja. Iya. Tapi yang pertama tadi? Yang pertama yang paling penting adalah akidah. Akidah dulu yang belajar. Fikihnya mengikuti gitu. Ini buat orang yang baru masuk Islam ya. Berarti nggak sejarah dulu gitu. Ya kalau mau sejarah itu kan boleh, tapi itu kan bukan berarti di dalam ilmu Islamnya, itu kan sejarah kan di luar ilmu Islamnya. Ya itu juga penting gitu. Kayak kita mempelajari Bible, kalau kita nggak tahu sejarahnya ya sudah, selamanya kita ikut ajaran gereja gitu, karena kita nggak tahu sejarahnya. Sedangkan pendeta sendiri belum tentu tahu tuh konsili ini, konsili apa aja gitu. Pendeta juga belum tentu tahu. Yang di STT juga belum tentu tahu. Tapi mereka kan hanya diajari untuk mengajarkan kepada jemaat bagaimana caranya khotbah, bagaimana cara ayat-ayat pilihan. Gitu. Kalau di Katolik nggak ada perpuluhan ya? Enggak lagi. Nggak ditekankan ya? Nggak ditekankan banget sih. Oh, kalau di Protestan tiap bulan dibacain Maliaki 3:10. Katanya gitu. Iya. Maliaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan-persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Tiap awal bulan katanya. Kalau Katolik gitu. enggak sih? Iya. Gitu. Ya memang belajar begini memang ya nggak bisa sekaligus. Tapi juga kalau orang memang sudah terbuka ya tidak ada yang perlu dihalang-halangi apa ditunggu-tunggu kalau memang sudah yakin. Aku takut ibuku sih sebenarnya. Kebanyakan makanya kayak masih kebanyakan tantangan atau halangan dari orang yang mau masuk Islam itu ya banyak hanya masalah keluarga. Ya paling gede cuma itu aja, masalah keluarga paling gede. Iya sih. Tapi gini. Soalnya waktu aku bilang ya waktu itu budeku sampai ngechat gitu. Sampai apa? Bude sampai ngechat kayak gitu. Bilang apa? Kok kayak gitu sih San? Kenapa? Maksudnya kok kamu ngecewain ibumu lagi gitu loh. Saya kan yang sebelumnya kasus kakakku itu kan.
Gini. Kayak lo kok jadi aku gitu. Ya, ya. Paham sih. Saya paham. Perasaan orang tua saya paham. Cuman masalahnya gini. Kan di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 itu mengatakan setiap warga negara dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Iya. Jadi, seorang atau orang tua sekalipun itu tidak boleh menghalangi anak yang sudah dewasa, yang sudah punya hak hukum sendiri untuk memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Kalau orang tua itu melarang anak itu memeluk agama tertentu yang diakui di Indonesia, orang itu malah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Berat ya. Berat loh, karena memeluk agama itu adalah hak asasi. Nah, jadi itu juga yang harus kadang disampaikan ke orang tua, bahwa, "Mah, Krisan nih mau memilih agama ini karena A, B, C, D, E. Mohon Mama juga memahami bahwa Krisan tuh punya hak yang dilindungi oleh negara." Iya. Saya sering juga kedatangan orang tua Muslim yang anaknya mau murtad atau sudah murtad ke Kristen. Sering saya kedatangan tamu begitu. Yang pertama kali saya katakan kepada orang tua itu pasal 29 itu. Hati-hati Pak, Bu, jangan sampai Ibu, Bapak melakukan hal-hal yang malah melanggar hukum gitu. Karena ada undang-undang yang mengatur. Iya. Kayak mikir ke situ sih sebenarnya. Dan katakan kepada ibunya bahwa dengan perbedaan agama itu bukan berarti keluarga harus pecah. Ya makanya itu. Kayak kita kan berbakti kan harus ya gitu. Cuman kan kayak ya ini kan pilihan, misalnya pilihanku, aku yang nanggung kehidupan aku gitu. Cuman kayak nggak tahu masih debat banget. Gini, masih satu lagi. Bingung situ sih. Saya sampaikan gini lagi. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk menghormati ibu 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada menghormati bapak. Udah pernah dengar? Iya. Nah, pernah dengar surga di bawah telapak kaki ibu? Pernah. Walaupun itu bukan hadis sahih ya, tapi tradisi itu datang dari Islam. Tradisi ya. Jadi kalau sebelum menjadi Muslim sudah sayang dan hormat kepada ibunya, setelah menjadi Muslim harus lebih sayang dan hormat kepada ibunya. Itu ajaran Islam. Bahkan seorang anak di dalam Quran loh, ya disebutkan apa? Menolak perintah orang tuanya dengan cuma satu kata, gitu aja. Itu nggak boleh. Jangankan pakai yang panjang, panjang gitu. Pakai yang pendek aja nggak boleh. Jadi kita nggak boleh menolak perintah orang tua, kecuali orang tua itu menyuruh kita untuk bermaksiat. Bermaksiat itu artinya banyak, bisa juga sampai keluar dari agama Islam. Itu kita boleh tolak, tapi juga harus dengan cara yang paling lembut. Ya makanya. Ibu usia berapa sekarang? Berapa ya? 55 ya? 68. 68. Masih muda dong berarti. 55. Berarti 56. 56 ya? 56 kayaknya. Ya. Masih muda lah. Ya terus kan kayak apa ya? Mungkin karena aku cewek satu-satunya kali ya, jadinya kayak gitu. Tapi kayak kemarin gimana ya, kemarin pas ngomong juga nangis gitu kan. Ya kayaknya sih nangis, cuman nggak di depan aku, tapi dia cerita ke Budi gitu. Terus Budi ngomong ke aku kayak gitu. Bisa nggak perhatiin ya kata-kata saya, nanti bisa disampaikan ke ibunya. Dan apa yang saya ngomongin ini juga ada ayat-ayatnya di dalam Bible. Bilang sama ibunya bahwa saya mau memeluk agama Islam karena saya mau mengikuti Yesus. Tahu nggak maksudnya kenapa? Tahu. Tahu kan? Tahu di video saya kan udah sering kan? Iya. Coba kasih tahu, ayat-ayatnya kan ada di video saya tampilin ayat-ayatnya. Kita justru umat Islam yang kita beribadah atau menjalankan agama kita seperti Yesus yang di dalam Bible gitu. Masih ingat nggak apa aja yang dilakukan Yesus dalam Bible yang orang Islam lakukan?
Oh, yang larangan-larangannya. Nggak makan babi, Nggak makan babi. ya kan? Heeh. Doanya sujud, Hmm. disunat yang laki-laki, Oke. puasa, mati dikafanin. Hmm. Kristen ngikutin ini nggak? Enggak, Katolik ngikutin ini nggak? enggak. Terus berarti Kristen dan Katolik itu ngikutin Yesus atau ngikutin Paulus? Paulus. Nah, Itu makanya. nah itu yang kalau bisa kasih tahu mamanya. Karena ayat-ayatnya ada, bukan nggak ada. Hmm. Umat Islam malah yang melakukan apa yang Yesus lakukan dalam Bible. Iya sih. Nih sebelum ini ya, sebelum kalau mau istilahnya mau udahan nih, sebelumnya baca ini dulu nih. Nanti bisa diingat nih. Boleh catat nih. Ini ada ajaran begini nih perjanjian lama nih. Yang merah nih. Baca kira-kira. Baca di ini perikopnya apa? Yang apa sih? Iya saya. Nah, mana sih perikop? Oh ini nih, perikopnya ini. Bertobat kan? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Nah, baca ini yang merah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Firman siapa? Firman Tuhan. Firman Tuhan tuh ya, dianggapnya firman Tuhan tuh. Apa katanya? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oh ya. Artinya apa? Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib kalau begitu? Enggak sih. Hah? Di foto, kirim ke ibunya. Buset, durhaka nggak sih? Ada loh yang begitu. Ada perempuan dari Semarang. Dia baru lulus nggak lama kerja di Jakarta. Terus dia izin datang ke sini. Kok boleh nggak saya foto-foto Bible-nya, ayat-ayatnya gitu? Oh, udah saya bukain, dia foto-foto. Habis itu nggak lama dia bikin karya tulis. Ditulis sendiri apa yang dia lihat dan dia foto gitu kan. Kalau nggak salah 35 halaman gitu. Karya tulis itu dikirim ke orang tuanya, suruh baca. Nggak mau baca orang tuanya. Orang tuanya ketua lingkungan, papanya. Udah, terus nggak ada komunikasi lagi. 2 bulan setelah dia datang sini, datang lagi. Dan pas dia on the way ke sini, itu udah lagi debat sama bapaknya. Tapi akhirnya dia datang sini untuk bersahadat. Dia bawa teman-temannya 3 dari Jawa, hanya untuk menyaksikan dia sahadat di sini. Ya akhirnya dia ambil keputusan, walaupun orang tuanya tidak menyetujui, dia udah dewasa, udah kerja, gitu. Nggak ada yang bisa menghalangi dia untuk memeluk agama tertentu, gitu. Dan di dalam Islam kita nggak ada paksaan. Setiap orang yang bersahadat pasti kita tanya dulu, siapa yang maksa? Nggak ada. Kemauan sendiri? Iya. Nah, makanya kita selalu rekam biar ada bukti, gitu. Supaya tidak ada tudingan-tudingan. Apa yang sudah saya sampaikan dari tadi ada buktinya ya, bukan asumsi ya. Nah. Mau pikir-pikir dulu atau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saudari Krisan ya. Iya saya lupa, pinjam KTP boleh? Di KTP-nya di mana? tas, tolong. Boleh, tolong diambilin. Saya selalu lupa minta KTP. Di depan kayak dompetku nah. Nggak harus ubah nama kan? Enggak. Kalau nama yang sekarang tidak mengandung unsur kesyirikan, nah, tidak perlu mengganti nama. Tuh nggak boleh gojekin gitu nah. Ini foto umur berapa nih?
SMA. SMA nih ya. Oke. Di depan saya seorang wanita bernama Angelina Feni Krisan, di Jakarta Timur, beragama Katolik ya sebelumnya ya. Saya foto dulu buat keperluan pembuatan sertifikat. Kok video? Oke. Oke, saya kembalikan. Alhamdulillah pada hari ini saudari Angelina Krisan tadi menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, betul ya? Ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apakah saudari Krisan ini mau memeluk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari pihak lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, Krisan kan tadi bercerita masih ada mamah ya? Iya. Dan kelihatan bahwa mamah pasti akan menentang keputusan Krisan. Tetapi Krisan sudah dewasa dan sudah mempunyai hak hukum sendiri yang dilindungi oleh negara. Nah, kalau misalnya nanti mamahnya menentang, Krisan boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Oke. Baik, yang ketiga, di dalam Islam ada syariat. Setelah bersyahadat ini, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji jika mampu. Ya, hanya jika mampu pergi haji. Oke. Apakah Krisan berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan syariat-syariat tersebut? Di dalam Islam juga ada yang namanya rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Ya, apakah saudari Krisan menyatakan beriman pada rukun iman tersebut? Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu sudah tidak ada lagi yang menghalangi saudari Krisan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nanti tolong diikuti kalimat yang saya ucapkan dalam bahasa Arab dan juga diteruskan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. So, begitu aja kan? Alhamdulillah. Masih deg-degan? Saksi sah? Allahu Akbar. Mulai sekarang saudari Krisan sudah menjadi seorang muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Muslim secara keseluruhan bisa laki bisa perempuan. Kalau perempuan disebut muslimah. Oke. Ya, ini ada buku tuntunan sholat, nanti bisa dibaca ya, perlahan-lahan dipelajarin. Jangan terburu-buru. Step by step. Oke. Apalagi kalau di dalam keluarga ada tentangan, bisa dicarilah waktu dan tempat yang bagus untuk mempraktekkan sholat. Oke. Nanti silakan dipelajari ya pelan-pelan ya. Nah, ini ada hadiah dari subscriber channel Donditan yang menghadiahkan Al-Quran untuk para mu'alaf yang bersyahadat di Studio Geraha Mu'alaf Jakarta ya. Alhamdulillah ini Al-Qurannya sangat luks dan mewah. Ini bisa disimpan dulu, nanti kalau sudah bisa Iqra, sudah waktunya belajar Quran, ini bisa dipakai untuk baca Quran ya. Kita perlakukan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Ini juga ada bingkisan apa nih, mukena, ini sajadah. Kita masukin sini aja ya. Iya, boleh. Wah, dapat tas baru ini. Bapak merasa senang sekali ya. Alhamdulillah. Senang sekali atau lega sekali? Dua-duanya. Leganya kenapa? Boleh tahu nggak leganya kenapa? Kenapa? Ya karena bisa mempercayai iman yang sudah kuiman di sini. Ya, dulu saya merasa lega sekali ketika setelah selesai bersyahadat. Karena apa?
Karena saya sudah tidak harus menyembah manusia lagi. Benar kan? Benar. Alhamdulillah, sekarang saudari Krisan sudah menjadi seorang muslim yang tidak perlu menyembah manusia lagi. Kita hanya perlu menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita semua sama-sama berdoa. Saya doakan semoga saudari Krisan istiqomah dan husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik. Saya juga minta tolong nanti Krisan doain saya. Dan doain teman-teman semuanya, doain para pemirsa. Karena doanya orang yang baru masuk Islam itu, wah sangat-sangat manjur. Ya, jangan lupa ya doain saya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Buat para pemirsa yang juga menjadi saksi bersahadatnya saudari Krisan pada malam hari ini, yang ingin membantu perjuangan dakwah kami di dalam membina para mualaf, silakan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM Atawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Krisan ya. Alhamdulillah tidak sia-sia ngobrol berapa jam tadi ya. Lama banget. Alhamdulillah. Segala sesuatu nanti yang misalnya kira-kira butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan. Oke? Apa aja jangan sungkan-sungkan. Kalau dia nggak bisa bantu, kasih tahu saya. Oke? Ya, alhamdulillah. Terima kasih.